itu interaksi predasi. Selanjutnya adalah interaksi kompetisi. Jadi kalau kompetisi itu adalah interaksi yang terjadi ketika organisme memperebutkan sumber daya yang sama dengan jumlah yang terbatas. Sumber dayanya bukan hanya makanan, melainkan juga pasangan, wilayah, itu juga disebut dengan sumber daya. Nah, kompetisi itu dibedakan menjadi dua, ada kompetisi intraspesifik, yaitu kompetisi antara dua spesies yang sama, misalnya zebra dengan zebra memperebutkan wilayah, sedangkan kompetisi interspesifik itu adalah kompetisi antara dua spesies yang berbeda. Misalnya adalah singa dan juga harimau yang memperebutkan mangsa berupa zebra. Paham ya perbedaannya? Nah, oke. Tadi kita udah sempat singgung sedikit mengenai relung atau nis. Jadi relung itu merupakan posisi suatu spesies dalam suatu ekosistem dan peran fungsionalnya. Adapun relung, meskipun dikatakan posisi, tapi relung ini berbeda pengertiannya dengan habitat atau tempat tinggal. Menggambarkan sebuah ilustrasi. Yang dimaksud relung itu seperti ini. Misalnya ada sebuah pohon cemara. Kemudian ada burung spesies A dan burung spesies B. Antara burung spesies A dengan burung spesies B itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama bersangkar di pohon yang sama. Misalkan pohon cemara. Akan tetapi agar burung A dan juga burung B ini tidak saling berkompetisi, mereka relung. Jadi burung A itu akan bersangkar di wilayah atas, sedangkan burung B bersangkar di wilayah bawah. Jadi meskipun antara burung A dengan burung B itu sumber daya tempat tinggalnya sama, tapi keduanya tidak saling berkompetisi. Interaksi keduanya kira-kira apa berarti? Dari interaksi ini kira-kira interaksinya masuknya apa? Netralisme. Netralisme, betul. Jadi bukan kompetisi ya, melainkan netralisme. Meskipun sumber dayanya sama, tapi relungnya mereka berbeda. Bisa dipahami terkait konsep relung ini? Bisa, insya Allah. Bisa ya, insya Allah. Oke. Nah, relung di dalam ekologi itu ada dua jenis. Ada relung dasar dan relung sesungguhnya. Nah, ini sering juga keluar di soal OSN. Siapa tahu nanti kamu di kelas 11 ikut OSN ya, OSN biologi. Amin. Jadi perbedaan antara relung dasar sama relung sesungguhnya itu ada di sini nih. Kalau relung dasar itu meliputi segala jenis faktor lingkungan yang mendukung organisme untuk bertahan hidup tanpa adanya persaingan atau kompetisi. Contohnya seperti burung spesies A dan burung spesies B tadi. Sedangkan relung sesungguhnya atau realized needs itu faktor tertentu yang benar-benar esensial yang diperlukan organisme untuk bisa bertahan hidup dengan adanya kompetisi. Jadi dia ada kompetisinya terlebih dahulu, baru dia menemukan relung sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Gitu.
Contohnya adalah interaksi antara tamalus dan semibalanus. Jadi tamalus sama semibalanus ini adalah jenis barnacle yang berbeda spesies. Jadi talamus sama semibalanus itu sama-sama berhabitat di zona intertidal suatu perairan atau zona pesisir gitu ya. Pada mulanya, talamus itu menempati seluruh area pesisir. Dia makan, dia bertempat tinggal, bereproduksi di area pesisir tersebut. Begitu. Nah, ketika diintroduksi spesies baru, yaitu Semibalanus, ternyata si Semibalanus ini lebih dominan daripada Tamalusnya, sehingga terjadi perebutan sumber daya antara Tamalus sama Semibalanus. Akan tetapi, si Tamalusnya tidak langsung pergi tuh ketika didominasi oleh Semibalanus, melainkan si Tamalusnya akan bergeser lebih mendekati ke permukaan daratan gitu. Dan ternyata di permukaan daratan ini si Tamalusnya berhasil bertahan hidup gitu. Jadi antara Tamalus sama Semibalanus itu bisa hidup berdampingan. Meskipun ada sedikit kompetisi sehingga Tamalusnya itu perlu bergeser ke arah permukaan daratan, tapi keduanya dapat hidup secara berdampingan. Itu artinya si Tamalusnya ini dia sudah menemukan relung sesungguhnya. Jadi yang warnanya merah ini adalah relung sesungguhnya dari Tamalus, sedangkan yang warnanya hitam ini adalah relung sesungguhnya bagi Semibalanus. Adapun seharusnya kalau nggak ada Semibalanus, si Tamalus ini punya relung dasar itu di area ini. Tapi karena ada Semibalanus, dia jadi bisa bergeser. Itu ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak ya. Oke, nanti kalau ada, ini kan sambil diserapi dulu nih. Kalau misalkan ada, nanti boleh sambil ditanyakan lewat WA. Oke, kalau gitu kita ke sini, ke aliran energi. Jadi di dalam ekosistem itu terjadi aliran energi. Apa itu aliran energi? Aliran energi adalah proses perpindahan energi dari satu organisme ke organisme yang lain. Nah, misalkan disuruh mendefinisikan, sebetulnya cukup sampai sini aja. Ini ya pengertiannya. Tambahannya adalah, umumnya energi yang berpindah mengalami perubahan bentuk. Contohnya seperti ini. Tumbuhan akan menyerap energi cahaya matahari. Kemudian, melalui fotosintesis, energi cahaya matahari tersebut berubah bentuk menjadi energi kimia. Kemudian dikonsumsi dan dihirup oleh makhluk hidup seperti hewan dan juga manusia. Kemudian energi kimia ini akan berubah bentuk lagi menjadi energi gerak dan juga energi panas. Nah, itu terjadi aliran energi berarti dari tumbuhan ke manusia dan juga ke hewan. Itu yang disebut dengan aliran energi. Paham ya konsepnya? Sip.
Nah, jenis aliran energi itu bisa digambarkan melalui proses makan dan dimakan yang disebut dengan rantai makanan. Nah, rantai makanan itu eh, merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi secara linier atau searah. Ya, jadi kata kunci untuk mendefinisikan rantai makanan adalah linier atau searah. Contohnya seperti rantai makanan berikut. Jadi mulai dari produsen dimakan oleh konsumen primer berupa belalang, kemudian belalang dimakan oleh konsumen sekunder berupa katak, dan katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Itu yang dimaksud dengan rantai makanan. Berbeda dengan jaring-jaring makanan. Wah, lebih kompleks. Jadi jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Ya, jadi kalau tadi rantai makanan yang disebut dengan rantai makanan itu linier. Misalkan tumbuhan dimakan belalang, dimakan laba-laba, laba-laba dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, satu ini disebut dengan satu jalur rantai makanan. Nah, kumpulan rantai makanan inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Oke. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, maka semakin tinggi tingkat kestabilan suatu ekosistem. Kira-kira Valda paham nggak maksudnya apa? Semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, maka semakin stabil suatu ekosistem. Emang iya? Bisa dibuktikan nggak kira-kira? Coba ya, kita bandingkan dengan rantai makanan yang cuma satu jalur ini. Eh, Produsen di sini kita misalkan sebagai padi di ekosistem sawah. Tentunya petani tidak inginkan kalau padinya terus-menerus dimakan oleh belalang, sehingga petani memberikan pupuk atau umumnya adalah insektisida. Jika suatu persawahan diberikan insektisida, kira-kira apa yang terjadi pada populasi belalang? Menurun atau meningkat atau tetap? Halo? Ya, Kak. Ya. Kalau padi diberikan insektisida, kira-kira populasi belalangnya akan bagaimana? Mengurang. Akan menurun ya. Nah, ketika belalangnya menurun, kataknya bagaimana? Aku berkurang juga. Ular, Berkurang juga. elang, Berkurang juga. iya. Akhirnya, ekosistem sawah tersebut hanya didominasi oleh padi saja. Keempat spesies ini bisa jadi terancam punah gitu ya. Ini yang disebut dengan ekosistem yang tidak seimbang. Berbeda dengan jaring-jaring makanan berikut ini. Kalau misalkan ini tanaman padi, kemudian dikasih insektisida, maka populasi apa saja yang akan berkurang? Belalang. Belalang. Kalau belalang berkurang, kira-kira apa lagi yang akan berkurang? Laba-laba. Laba-laba. Kemudian Burung pemakan serangga. burung pemakan serangga. Terus Burung pemakan biji. burung pemakan biji. Tikus nggak sih, Kak? Mana? Nggak jadi. Lupa. Nggak jadi. Justru bahwa Ular, kalau ular. Ular sama elang. ular sama elang yakin. Hmm,
Karena Dan laba-laba sama belalang. kan masih ada burung pemakan Oh, biji. Nah, itu ya yang dimaksud dengan ini. Semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk, maka semakin tinggi tingkat kestabilan suatu ekosistem. Jadi kalau semakin kompleks ini satu spesies menghilang dari ekosistem tersebut, ekosistemnya tetap masih bisa seimbang karena banyak substitusinya, banyak penggantinya. Itu paham ya? mm-mm. Mm-mm. Nah ini berhubungan juga nggak? Kira-kira semakin beraneka ragam eh, hayati kita, kira-kira semakin stabil atau semakin tidak stabil? Hmm, tetap stabil. Semakin stabil ya. Tapi justru kalau misalkan hutan dibabat, kemudian diganti dengan lahan perkebunan yang hanya menanamkan satu jenis tumbuhan, kira-kira ekosistemnya akan stabil atau tidak stabil? Seimbang atau tidak seimbang? Enggak. Nggak seimbang. Jadi gitu ya, semakin tinggi keanekaragaman hayati, maka semakin tinggi pula kestabilan suatu ekosistem. Karena semakin tinggi keanekaragaman hayati, artinya semakin kompleks jaring-jaring makanan yang terbentuk pada ekosistem tersebut. Bisa dipahami? Ya. Oke, sip. Kalau gitu kita ke sini. Agak ngebut ini kita. Eh, eh, Nah, untuk menjelaskan aliran energi pada suatu ekosistem itu biasanya digambarkan melalui piramida ekologi, ya. Nah, piramida ekologi itu merupakan susunan yang menunjukkan kepadatan populasi, berat kering, kemampuan menyimpan energi, yang secara berurutan menurut tingkatan trofik dalam suatu ekosistem. Apa itu tingkatan trofik? Tingkatan trofik itu adalah kelompok organisme di ekosistem yang menempati tingkat yang sama di rantai makanan. Misalkan padi menempati tingkatan trofik 1 karena dia berperan sebagai produsen. Adapun yang memakan padi berarti adalah hewan-hewan herbivora dan omnivora. Dia berada di tingkatan trofik yang sama, yaitu tingkatan trofik 2 yang diisi oleh konsumen primer. Begitu seterusnya sampai konsumen tersier atau konsumen puncak. Itu yang disebut dengan tingkatan trofik. Nah, piramida ekologi itu ada apa aja? Jadi ada piramida jumlah, berarti piramida yang menunjukkan jumlah organisme dalam tiap tingkatan trofik. Namanya piramida, gimana? Kenapa kalau udah? Nggak apa-apa, Kak. Oh, iya, nggak apa-apa ya. Oke, kirain ngomong sama Kak Fatika. Enggak ya, oke. Jadi piramida namanya piramida itu bentuknya segitiga gini ya, artinya semakin menuju puncak maka semakin kecil, semakin sempit. Berarti semakin sedikit yang bisa mengisi. Sedangkan semakin ke bawah itu semakin banyak. Nah, piramida jumlah pada suatu ekosistem itu idealnya memang seperti ini, di mana produsen itu memiliki jumlah yang paling banyak di antara tingkatan trofik lainnya, seperti konsumen, primer, sekunder, maupun tersier. Adapun konsumen tersier itu memiliki jumlah yang paling sedikit di ekosistem tersebut. Makanya seperti hewan-hewan elang, kemudian ular, kemudian singa, itu kan hewan-hewan yang seringkali kita jumpai dalam kondisi terancam punah, ya kan? Karena memang secara jumlah mereka itu paling sedikit di antara tingkatan trofik di bawahnya. Itu piramida jumlah ya, berarti menunjukkan jumlahnya.
Jumlah itu berarti satuannya adalah per individu. Jadi ini angka 11.977 ini satuannya adalah 11.977 individu gitu. Berbeda lagi dengan ini piramida biomassa. Kalau piramida biomassa itu menunjukkan berat atau massa kering dari total hidup masing-masing tingkatan trofik sehingga satuannya bukan lagi individu melainkan kilogram ataupun gram ataupun miligram gitu ya yang menunjukkan massa. Pada ekosistem terestrial, biomasanya itu berbentuk piramida seperti ini, piramida normal. Akan tetapi pada piramida biomasa ekosistem akuatik bentuknya adalah piramida terbalik seperti ini. Pernah dijelaskan sama Bu Guru nggak alasannya apa? Kenapa kok piramida biomasa akuatik itu bentuknya piramida terbalik? Jumlah ininya banyaknya. Ya bukan banyaknya, tapi beratnya gitu ya. Berat. Jadi pada biomasa akuatik produsennya itu berupa fitoplankton. Nah, secara logika satu meter kubik atau 1 meter persegi perairan yang berisi paus, ya kan? Ya dong. Ya, jadi itu yang disebut dengan piramida biomasa. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena produsen di sistem akuatik itu memiliki produktivitas yang cepat. Tinggi, sorry, tinggi. Artinya dia turnover-nya tuh cepat. Dia cepat membelah, tapi dia juga cepat dikonsumsi oleh ikan ataupun udang ataupun konsumen primer lain.